Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Umi Taslimah dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas A dengan akhiran NIM 033. Di sini, saya akan menjelaskan tentang manusia dan budaya setelah zaman es terakhir dengan fokus kajian yaitu flora dan faunanya. Apa sih yang terjadi pada flora dan fauna ketika masa glasial terakhir terjadi? Pada zaman Holosen, banyak spesies fauna yang semakin lama semakin menghilang keberadaannya. Yang menjadi faktor punahnya hewan pada saat itu adalah faktor iklim. Namun, terdapat seorang peneliti yang menghubungkan bahwa hilangnya spesies ini diakibatkan karena munculnya manusia. Fenomena pengkataian ini mungkin sekali terjadi ketika intensitas perburuan dan penggunaan lahan oleh manusia menjadi semakin intensif dan meluas, sehingga merusak dan mengurangi bahan pangan bagi hewan-hewan tersebut. Dari segi fauna, fenomena kepunahan dan pengkataian hewan rupanya terus terjadi di Kepulauan Nusantara, terutama di Niah, yaitu terhadap hewan serawak, sisa-sisa tapir, sejenis garangan atau musang, serta celurut pemakan serangga. Hewan-hewan tersebut tidak lagi ditemukan pada lapisan sesudah 6.000 tahun lalu, sehingga mungkin sekali mereka telah punah. Pada saat itu, terdapat seorang para ahli, yaitu Damerman, mencatat beberapa jenis binatang yang sudah tidak ada lagi di Jawa, di antaranya adalah gajah, kerbau, rusa, dan kucing hutan. Belum diperoleh data pertanggalan mutlak untuk menentukan kapan kepunahan itu terjadi. Namun, kepunahan diduga terjadi sebelum pertengahan Holosen. Selain hewan-hewan yang punah, secara umum, fauna yang ada di Jawa pada masa akhir kala Pleistosen hingga awal Holosen tidak jauh berbeda dengan yang ada sekarang. Beberapa jenis hewan yang dapat diketahui dari situs-situs arkeologi antara lain banteng, rusa, kijang, babi, pelanduk, dan berbagai jenis monyet, harimau, musang, sejenis linsang, landak, bajing terbang, dan biawak. Padahal, pada kurun waktu peralihan antara Pleistosen atas ke Holosen, sebenarnya jenis-jenis hewan yang ada di daerah tersebut tidak mengalami banyak perubahan, walaupun proses kepunahan lokal dan penyusutan ukuran tubuh juga sering terjadi. Perubahan iklim ini dengan sendirinya juga memberikan dampak pada sebaran tumbuhan yang ada di daerah ini, terutama di Nusantara. Sumber daya tanaman yang disediakan oleh alam pada akhir kala Pleistosen dan awal Holosen ternyata telah menarik manusia untuk memanfaatkannya dengan lebih baik, bahkan dengan membudidayakannya. Berbagai jenis tanaman dipilih untuk dimanfaatkan buah, biji, umbi, tepung, serat, ataupun akarnya. Beberapa jenis taro diduga telah menjadi umbi-umbian yang banyak dimanfaatkan untuk bahan makanan, baik di dataran Sunda maupun di dataran Sahul sejak awal Holosen sekitar 9.000 tahun yang lalu. Selain itu, umbi-umbian lain seperti gembili, hui,
juga telah menjadi sumber makanan yang penting pada masa yang sama. Pada kala itu, tanaman palma atau sagu menyediakan tepung yang dapat dijadikan bahan makanan. Tradisi mengolah sagu diduga sudah muncul di Papua sejak akhir Pleistosen. Terdapat tumbuhan pisang atau musa, termasuk salah satu tanaman yang sudah ada sejak awal dibudidayakannya manusia. Mungkin sejak lebih dari 9.000 tahun yang lalu. Di antara pohon buah yang banyak dimanfaatkan adalah pohon kenari atau kanarium yang diambil bijinya. Terdapat bukti arkeologis menunjukkan biji kenari telah menjadi konsumsi manusia setidaknya 14.000 tahun lalu dengan adanya temuan di daerah Sepik Ramu di Papua Nugini. Namun, pemanfaatan biji kenari ini diduga kuat juga tersebar hingga ke Maluku. Bahkan, penelitian arkeologis di kawasan Pegunungan Sewu di pantai selatan Jawa bagian tengah berhasil menemukan sisa-sisa biji kenari, kemiri, dan ketapang dari lapisan berumur sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.